السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kaum muslimin muslimat, segenap pecinta pengagum pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calon-calon surga. Untuk ibu-ibu akhwat calon-calon bidadari surga, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu ada di atas? Ada? Hah? Oh, di samping. Ini duduknya kayak orang mau tahlilan nih gitu. Ya salam. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Nurul Yakin Al-Ustadz Luqman hafizahullah wa ra'ah, para tokoh, para sesepuh masyarakat, insyaallah semuanya diberikan barakah. Hadirin hadirat insyaallah barakah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga kepada sahabat saya Ustadz Onasis yang sudah menghubungi. Segenap para hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih berada di bulan Syawal. Bulan apa? Syawal. Pastinya di bulan ini orang semua meningkat amal ibadahnya. Cuman ada orang-orang yang begitu keluar Ramadan turun semangat ibadahnya. Ada nggak? Mana dia orang itu? Nggak datang. Ya salam. Padahal kan di bulan suci Ramadan itu kan, kalau di Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun. Ayat 185-nya la'allakum tashkurun. Harusnya kita tambah bertakwa, tambah bersyukur. Jadi kalau mau tahu kita qabul tidaknya di Ramadan, lihat setelah Ramadan. Makin takwa enggak? Makin syukur enggak? Kalau makin takwa, makin syukur, berarti insya Allah Ramadan kita diterima oleh Allah. Insya Allah kita makin takwa, makin syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini di akhir zaman ini banyak orang ngeluh kesulitan ekonomi terutama, ya kan? Akhir zaman ini banyak orang ngeluh kesulitan ekonomi. Sebenarnya kalau yang tinggal di Tanah Abang mesti nggak ngeluh, orang gudangnya duit di sini, dagangan banyak, yang beli datang banyak dibandingkan yang lain, ya kan? Jadi lucu juga kalau ada pedagang Tanah Abang ngeluh. Perasaan dari dulu anak ketemu pedagang ngeluh mulu kayaknya. Tapi pedagang di sini enggak, insya Allah. Dari dulu tiap ketemu pedagang lagi sepi nih, lagi sepi. Maksud takut dimintain apa gimana? Ya salam. Lagi sepi beli rumah lagi, lagi sepi beli rumah lagi. Sepi apanya nih? Ada nggak di sini yang begitu modelnya? Lagi sepi beli mobil baru. Astagfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini yang kalau dia punya penghasilan masih ngomong begitu, nggak bersyukur dia. Sama kayak orang dikasih fulus sama orang tuanya, tapi dia ngomong sama orang nggak dapat. Kan dia sama aja nggak terima kasih sama orang tuanya itu. Padahal Allah kasih dia rezeki, Allah kasih dia. Kita mesti banyak bersyukur, ya kan?
Dan biasanya nanti omongan suka jadi doa. Tadinya menghindar dari keluhan orang, tapi nanti kalau ngomong susah itu nanti susah. Kalau susah masih mending, kalau susah gimana? Itu kan nanti jadi doa. Orang yang antum ajak ngomongan ngomong lagi. Kesian dia haji lagi agak turun bisnisnya. Lagi turun dia. Nah, ini yang ngomong lagi. Bangkrut dia. Yang sono yang ketiga yang serem. Banyak utangnya sekarang. Nah loh. Doa tuh. Ya kan? Tapi insya Allah mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang kufur nikmat. Supaya kita nggak sombong, kita nggak ngeluh, ya minimal kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Itu aja. Gimana Ji bisnis sekarang? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kan? Sombong kagak, ngeluh kagak. Alhamdulillah. Ya kan? Gitu. Para hadirin, jadi begini ya. Keadaan atau zaman sebenarnya nggak pengaruh sama soal rezeki kita. Sekarang ini orang akhir zaman suka ngomong begitu. Keadaan sama zaman selalu disalahin. Zaman sekarang. Terus kalau nggak nyalain keadaan, nyalain tempat, nyalain orang lain. Nggak ada solusi kalau begitu. Ya kan? Ada udah kagak mimpi. Masih sebut aja. Jadi para hadirin, intinya sekarang ini kita kalau pengen dapat solusi ya kita introspeksi diri. Kita introspeksi diri. Justru saatnya kalau orang lagi pada ngeluh rezeki, gimana umat Islam bisa rezekinya lebih banyak. Jadi ntar orang pada mau masuk Islam. Nah kalau kita jadi orang Islam ngeluh, nanti orang di luar Islam nggak tertarik masuk ke kita. Susah semua begitu kan. Jadi emang nggak tertarik mau ikut kita. Orang tuh tertarik mau ikut kita kalau kitanya nampaknya barokah gitu. Sekarang nih akhir zaman orang mau belajar sama ustadz aja, dilihat tuh ustadz susah apa enggak. Ustadz susah nggak ada mau belajar sama dia. Nah dia aja susah, gimana mau ngajarin gitu. Bener gak? Tapi kalau melihat ustadznya berkah, hidupnya, Ustadz anda mau belajar Ustadz sama ente gitu. Nah sekarang ini yang jadi muskilah, patokan berkah itu pada ini apa ini? Jari. Belum buka puasa ini kayaknya. Jadi patokan berkah itu sekarang pada harta gitu. Walaupun ya kita semua tahu al-barakatu ziyadatul khair. Barokah itu bertambahnya kebaikan. Nah, kebaikan yang diartikan sama akhir zaman ya harta gitu. Banyak fulus gitu. Itu baru barokah. Orang punya mobil tambah bagus dibilang apa? Tambah berkah. Kalau mobilnya ganti yang lebih jelek nggak barokah deh. Ya udah begitu kenyataannya di masyarakat, walaupun salah pengertiannya, tapi ya begitulah kenyataannya. Oleh karena itu para hadirin, hadirat rahimakumullah, memang jadi orang Islam itu kalau bisa kita banyak harta juga. Tapi niatnya untuk apa? Ibadah. Orang paling kaya itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak benar kalau Nabi Muhammad dibilang orang miskin, enggak benar. Nabi Muhammad itu orang paling kaya. Masukannya paling gede. Di zamannya paling gede masukannya Nabi Muhammad. Masukan hartanya. Cuman Nabi Muhammad itu nggak bawa hartanya nginep itu aja. Jadi apa yang dia dapat tuh hari dia habisin. Kadang-kadang kalau udah habis masih ada orang minta, dia nyari lagi tuh buat. Nah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita belum sanggup, jangan niru dulu. Habis pulang ceramah langsung bilang sama bininya, ya kan? Ada berapa ya duit di rekening? Habisin di malam. Suruh ceramah deh. Kata bini, emang tuh ustadz ngabisin duitnya katanya. Bini balikin lagi, emang tuh ustadz yang ngajarin ngabisin duitnya katanya. Ya itu kan tingkatan. Itu masalah apa? Tingkatan. Udah belajar aja dulu, belajar gampang aja nih. Siap subuh, taruh duit 100.000 di Nurul Yakin. Belajar aja dulu yang ringan. 100.000. Di Masjid Nurul Yakin. Yang ringan aja dulu deh. Nggak usah ngabisin. Ya ringan banget itu.
Kalau dia punya duit 1 M naruh 100.000 berapa persen? Ringan banget, ringan banget. Nggak ngapa tuh, duit 1 M naruh 10.000. Astagfirullahaladzim, kata malaikat, bakhil ente. Bakhil. Ya, akhirnya itu duit keluarnya buat kagak-kagak, buat macem-macem. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah rahmati. Jadi para hadirin rahimakumullah, kalau Nabi begitu, jadi Nabi itu paling kaya tuh Nabi. Nabi paling kaya. Orang sampai di Madinah yang beli tanah pertama Masjid Nabawi siapa? Buka aja buku sejarah. Rasulullah yang beli tanahnya. Nggak minta. Itu kan tanah punya anak yatim tuh. Dibeli sama Nabi. Jadi yang pewakif pertamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru diikuti sama sahabat-sahabatnya. Nah, kalau kita kan kagak ya sedekah umat sedekah, kita kagak. Kita mesti sedekah juga. Jadi kan Rasulullah kan yang pertama beli tanahnya, baru disusul tuh pengembangan ya kan. Udah gitu Nabi nunjukin sama umatnya lagi. Yang diwakofinnya gede, yang dipakai buat rumah beliau cuman berapa itu? 8 kali 4. 8 kali 4. 5 kali 4 bangunan. 3 kali 4 halaman tuh rumahnya Rasulullah. Jadi rumahnya Rasulullah tuh tipe 20. Tipe 20. Nggak tahu antum tipe berapa ya rumahnya. Udah gitu masih ngeluh lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus beliau mengatakan baiti jannati. Rumahku surgaku. Jadi rumah itu jadi surga bukan dari kemewahan dalamnya, tapi dari keindahan akhlak orang di dalamnya. Dipakai ibadah, bininya akhlak, suaminya berakhlak, anaknya berakhlak, itu rumah indah udah. Ya kan? Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, ya Allah rahmatnya. Jadi jangan suka kita nyerah dengan keadaan, dengan zaman. Kita ikutin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau hidup kita ingin sukses, ingin selamat dunia wal akhirah. Udah banyak contohnya dalam sejarah. Gimana dulu kota Mekah sebelum dihuni oleh banyak manusia, nggak ada air, apalagi buah-buahan, air aja nggak ada. Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala naruh istrinya, siapa nama istrinya? Sayyidati Hajar. Sayyidati Hajar sama putranya Nabi Ismail alaihima wa ala nabiyina afdhalus salawat wassalam, ditaruh di Mekah. Gimana itu? Ayo. Ente di Tanah Abang banyak orang. Dagang nasi uduk aja pasti masih ada yang beli. Dagang lontong sayur aja masih ada yang beli, nggak mungkin enggak. Ya enggak? Ya enggak? Tinggal di Tanah Abang. Benar nggak? Cuman orang malas yang susah. Malas. Kalau nggak malas, negeri duit ini. Orang dari luar berani ngontrak gede-gedean di sini. Orang banyak duit ini negeri. Ya salam. Orang sini ngeluh. Jangan ngeluh, itu cuman malas aja. Banyak yang bisa kita kerjain. Ayo balik lagi. Sayyidati Hajar sama Nabi Ismail ditaruh di Mekah. Kita tahu semua itu ceritanya. Diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul waktu itu Nabi Ibrahim ninggalin keduanya. Ini ujian berat nih. Ayo, ada ujian lebih berat dari ini. Ninggalin istri sama anak di negeri yang nggak ada orang. Air pun nggak ada, cuman ninggalin satu tempat minum sama airnya, sama beberapa buah kurma yang itu nggak mungkin bertahan buat sehari. Sayyidati Hajar sebagai wanita salehah
yang mana dia sudah dapat pelajaran banyak dari Nabi Ibrahim, nanyanya satu pertanyaan. Allah amaraka bihadza? Pertanyaan cuma itu. Apakah ini perintah Allah kepadamu? Apa ini Allah yang perintah kepadamu, maksud ninggalin saya dan anak saya? Nabi Ibrahim bilang, "Na'am." Betul, ini perintah Allah. Kalau begitu berangkatlah ya Nabi Allah. Malah disuruh cepat berangkat. Idzan lan yudayyi'ana rabbuna. Wa fi riwayah idzan la yudayyi'una Allah. Kalau begitu kami nggak mungkin disia-siakan Allah di sini. Berangkat deh. Nah, itu gimana itu? Kuat ya Sayyidati Hajar. Kuat apanya? Kuat apa? Keyakinannya kepada Allah. Jadi modal orang, mau dagang, modal orang itu bukan fulus. Keyakinan dulu kepada Allah. Nanti semuanya dengan caranya Allah. Hah? Biar kita kasih modal 1 M juga kalau nggak yakin sama Allah, susah. Ya mohon maaf, belakangan kan orang kalau bersaing sama orang di luar Islam kan udah nyerah duluan. Lihat Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi kita Muhammad SAW, masuk kota Madinah, dipersaudarakan sama orang yang terkaya di Madinah. Pengen bagi dua nggak mau. Barakallah fi ahlik wa malik. Semoga Allah kasih berkah kamu, keluargamu, hartamu. Tunjukin aja ana di mana pasar kan gitu. Dia masuk pasar. Habis gitu dia cuma minjem modal sama saudaranya. Dia nggak mau minta. Dia buka satu toko di situ. Ketawa Yahudi dari ujung ke ujung. Yahudi ini dia sama dia ribut, tapi kalau ada orang asing dia sama dia bisa bersatu buat itu. Nah ini urusan dagang nih. Dia ketawain karena udah banyak orang Arab buka di situ hancur. Ini kagak, dia sendiri masuk. Nggak lama toko ujung ke ujung punya Abdurrahman bin Auf. Begitu dong jadi orang Islam. Jangan jadi orang, kita mah lawan dia mah susah. Ente ngomong susah mulu. Itu doa. Ya ikhwani. Makanya kita nggak dipilih jadi sahabat Nabi Muhammad SAW. Kalau model-model kita nih nggak kebuka tuh Romawi sama negeri Persia, nggak takluk kayaknya. Nggak dipilih kita dipilihnya di akhir zaman. Ngeluh mulu, banyak ngenggerutu, banyak nyalain orang, dirinya nggak disalahin. Nah ini yang repot. Jadi kalau begini kita kalah mulu. Kalau antum tahu waktu habis perang Uhud, itu kan banyak yang syuhada. Gara-gara orang pemanah pada turun kan? Iya kan? Belum ada perintah dari Rasulullah udah pada turun. Kan waktu itu banyak yang syuhada. Banyak yang syahid. Kita ngomong kalau sahabat terbunuh di medan perang, kita nggak ngomong terbunuh, tapi kita ngomongnya apa? Syahid. Lebih bagus kan? Ya kan? Lebih adab kan? Banyak yang syuhada kan? Itu waktu itu down itu. Sebelumnya perang Badar menang, perang Uhud banyak kurbannya. Don itu turun ayat dari Allah. Tahu nggak ayat di surat Ali Imran tuh? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Itu Allah. Wala tahinu, kalian tidak boleh merasa lemah. Itu Allah yang bilang. Hah? Orang lagi down ini, waktu itu Allah bilang, kalian tidak boleh merasa lemah. Wala tahzanu, kalian tidak boleh menangis. Wa antumul a'launa, karena kalian punya derajat lebih tinggi dari mereka semua. In kuntum mu'minin, jika kalian betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya modal yang mereka nggak punya, keimanan kita. Ya salam. Dia nggak punya. Dia modal harta, kita bisa modal harta. Dia modal apa, kita bisa modal itu. Tapi kalau iman nggak bisa. Dan itu yang bisa mengalahkan segalanya.
Fir'aun bala tentaranya kalah sama Nabi Musa. Kalahnya pakai modal apa Nabi Musa? Hah? Bukan tongkat, iman. Tongkat nggak pernah diandelin sama Nabi Musa. Mana pernah Nabi Musa lemparin tongkat nggak ada perintah dari Allah? Nggak bakalan. Ente buka Quran semua. Kisah Nabi Musa, ya kan? Waktu tukang sihir lemparin apa? Tongkatnya, talinya jadi ular. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Kan itu Allah berfirman. Jadi Nabi Musa itu sempat takut loh, mundur waktu diserang sama ular-ular itu. Padahal kan dia sudah tahu sebelumnya tongkat bisa jadi apa? Ular besar. Tantangannya ular-ular kecil kan, mestinya tinggal apa? Kalau ente di posisi Nabi Musa gimana? Oh main ular-ularan nih, kan gitu. Nah, ini punya ular lebih gede. Main ular-ularan, lempar aja tongkat. Tapi Nabi Musa tidak lakukan itu. Kata ulama, sekiranya Nabi Musa lemparkan tongkatnya, bisa dihinakan sama Allah, tongkatnya nggak jadi apa-apa. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Qulna la takhaf, innaka antal a'la. Kami berfirman kata Allah, jangan takut Musa, kamu lebih tinggi derajatnya dibanding mereka. Kenapa? Karena punya apa? Iman. Wa alqi ma fi yaminika, talqaf ma sana'u. Innama sana'u kaidu sahir. Wa ma yuflihu as-sahiru haitsu ata. Ya kan? Ya, lemparin tongkatmu, baru dia lemparin. Belum perintah dari Allah, nggak bakalan dilempar. Karena apa? Tawakalnya bukan sama tongkatnya, sama Allah. Ini tongkat nggak bisa apa-apa tanpa seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, balik lagi itu. Sayyidatina Hajar kan nanyain cuma itu. Apakah ini perintah Allah? Kan nanya gitu. Maksudnya kan ada bini pertamanya. Bini pertamanya siapa namanya? Sayyidatina bukan Sarah, Sarah orang kebun kacang. Sarah. Oh, kebun kacang 9. Ya salam. Ya kan? Maksudnya kan ini bukan perintahnya Sarah kan? Bukan. Ini bukan kemauanmu kan? Bukan. Apakah ini perintah Allah? Ini perintah Allah. Ya udah. Langsung percaya diri. Siapa orang yang bisa percaya dirinya? Yang percaya Allah. Nggak percaya Allah nggak bisa percaya diri. Buktinya apa? Orang yang nggak percaya Allah nggak bisa percaya diri. Kalau nggak ada duit langsung dia lemah dia. Nggak. Langsung nggak punya senjata lemah dia. Nggak punya duit lemah dia. Nggak punya backingan lemah dia. Tapi kalau percaya Allah, nah itu beda. Ya salam. Nah ini orang-orang yang insya Allah hidupnya percaya Allah. Ya kan? Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Itu luar biasa itu kalimat. Ketika Nabi Muhammad SAW berkata kepada seorang sahabatnya itu siapa namanya? Sayyiduna Abu Bakrin Bakar. Nggak ada bakar, nama orang bakar nggak ada. Bakrin, kafnya sukun. Nah, itu gunanya ngaji gitu. Nggak ada bakar, nggak ada bakar. Abu Bakrin, kafnya sukun. Kalau mau dibaca Abu Bakar, nama aslinya siapa? Nama aslinya siapa? Wah, ini mesti bulanan kalau begini nih Pak Ketua nih. Nah, ya salam. Benar gak? Ngaji Jainal. Abu Bakrin, kafnya sukun. Nama aslinya siapa? Abdullah. Nama aslinya Abdullah. Nama bapaknya Abu Quhafah. Nama asli bapaknya siapa? Itu julukannya Abu Quhafah. Nama aslinya siapa? Ya salam. Utsman. Nama aslinya Utsman. Jadi nama aslinya Abdullah bin Utsman itu. Ya kan? Dari suku Bani apa? Bani apa? Ya Quraisy, bangsa besarnya. Di Quraisy itu ada suku-suku.
Kayak Rasulullah dari suku Bani Hashim, Bani Abdi Manaf. Kalau Abu Jahal sukunya Bani apa Abu Jahal? Bani Makhzum. Ini jarang cerita sejarah nih kayaknya. Ya salam. Kalau Sayyidina Abu Bakrin sukunya apa? Bani apa? Kalau Sayyidina Umar apa? Bani Adi. Nah, kalau siapa namanya? Sayyidina Abu Bakar sukunya apa? Bani Taim. Bani Taim tugasnya apa? Suku-suku itu ada tugasnya. Di sana kagak ada kerajaan dia. Makanya nggak pernah ribut. Bagian dia. Jadi kalau ada orang bunuh orang, kena denda, nah urusan denda begitu tuh, sukunya Abu Bakar tuh. Abu Bakar atau Abu Bakrin yang nentuin. Bani Taim. Dan nanti yang proses pembayarannya dia juga. Kalau Bani Adi tugasnya apa? Hubungan luar negeri. Jadi ada masing-masing ada. Ya salam. Kalau Bani Hashim bagiannya apa? Sukunya Rasulullah. Siqayah, ya. Bagian air Zam-Zam itu. Pegangan dia. Karena air Zam-Zam itu pernah hilang ratusan tahun. Cuman tinggal cerita. Dulu pernah ada air mukjizat, air Zam-Zam. Pernah hilang ratusan tahun hilangnya. Dipendam sama suku Jurhum. Yang nemuin lagi siapa? Yang nemuin lagi air Zam-Zam. Kakeknya Nabi Muhammad SAW. Abdul Muttalib. Nama aslinya Abdul Muttalib siapa? Ya salam. Syaibatul Hamad. Ibunya orang mana? Orang Yasrib. Orang Madinah. Udah kalau begini bulanan dah. Ya salam. Yang penting kebulinya siapin. Ya, pengajian nggak pakai makanan sepi. Benar nggak? Ya nggak? Orang ngasih makan buat penuntut ilmu. Waduh, luar biasa. Nggak apa-apa mau dibilang, terang aja pengajiannya rame ada makanan. Nggak apa-apa, yang penting rame. Emang kenapa? Nggak apa-apa. Atimut ta'am kata Nabi, kasih makanan. Di sini berebut biasanya nih, orang kaya semua. Orang banyak fulus di sini. Nah, di sini kebanyakan orang banyak fulus dan kaya hati. Nah, di sini itu bisa berebut itu. Nasi kebuli pakai daging kambing. Nah, maksudnya sama bapak ini kita. Benar enggak? Jangan pakai ayam. Kebuli pakai ayam. Lama-lama pakai terong nih. Aduh. Ya salam. Sampai di mana tadi itu? Idh yaqulu li sahibi la tahzan. Innallaha ma'ana. Idh huma fil ghar kan awalnya. Idh huma fil ghar, ketika keduanya di dalam al-ghar. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Al-ghar. Al-ghar artinya apa? Al-ghar artinya apa? Al-ghar artinya apa? Goa kurang. Goa ukurannya kecil. Kalau goa sedang bahasa Arabnya apa? Al-Kahfi. Nama surat. Al-Kahfi itu artinya goa ukurannya sedang, gede kagak, kecil kagak. Kalau goa gede apa bahasa Arabnya? Gor kabir. Aduh, ya salam ya. Maghar. Apa? Maghar, mim, ghain, alif, ra, maghar. Artinya goa ukurannya gede. Jadi al-ghar itu goa ukurannya kecil. Cuman sayang emang di terjemahan belum ditulis, baru goa doang itu buka semua terjemahan. Ya, maksudnya ditulis goa ukurannya kecil, al-kahfi goa ukurannya sedang. Di terjemahan belum ditulis. Saya dapat ilmu ini waktu saya ke Al-Aqsa. Saya ketemu Syekh Yusuf Al-Khaliri, ketua Imam Masjidil Aqsa. Ketuanya. Jadi Anda tahu kalau dibilang ini imam dari Al-Aqsa, ya bukan. Anda tahu yang Aqsa, Imam Aqsa, Anda tahu. 3 kali Anda ke sana. Rata-rata orang dari Palestina di sini ngomongnya Imam Masjidil Aqsa, ya bukan juga kadang nggak semuanya. Tapi Syekh Yusuf itu ketua Imam Masjidil Aqsa.
Subuh-subuh ngajarin aneh tuh. Mal faraq bainal ghar wal kaf. Dia nanya aneh tuh. Aneh dikasih ilmu di situ tuh. Jadi ini ilmu dapat dari Masjidil Aqsa subuh-subuh lagi jalan ke kantornya dia. Nah, sekarang masuk ke Nurul Yakin nih. Nah, nyambung kan? Ada sanad ilmu ke Al-Aqsa kan? Tentang goa. Tentang urusan apa? Goa. Al-Ghar artinya goa ukuran kecil. Al-Kafi goa sedang. Al-Maghar goa gede. Aneh juga baru tahu di sana tuh sama dia tuh. Ya salam. Insya Allah bisa berangkat semua nih ke Palestina. Kadang-kadang jamaah gitu. Syekh, kapan lagi Syekh ada acara ke Palestina? Ente mau ikut? Ikut insya Allah. Udah bikinin programnya kagak ngikut. Ya. Aman nggak? Aman nggak? Banyak nanya aman. Ya aman lah. Orang selama perjalanannya benar aman. Kalau perjalanan nggak benar nggak aman. Mati aman, hidup aman. Benar nggak? Kalau perjalanan antum benar, antum mati, aman nggak? Aman. Antum hidup, aman. Kalau perjalanan nggak benar, hidup nggak aman, mati nggak aman. Gitu loh. Ya salam. Iya, jangan nanya aman nggak. Kita juga nggak tahu. Emang kita tinggal di sini aman? Ya wallahu alam. Mau ada kejadian apa kita nggak tahu. Semoga Allah berikan kita keamanan. Idh huma fil ghar, idh yaqulu li sahibi la tahzan. Nangis nggak boleh. Waktu itu orang-orang kufar udah di muka goa. Goanya kan kecil. Goa apa namanya? Apa? Goa ukuran kecil. Goanya namanya apa waktu itu? Sur. Gar sur. Kalau nerima wahyu, Gar Hira. Gar Hira adanya di mana? Di Jabal Nur, di balik Jabal Nur. Jadi kalau dari bawah nggak kelihatan. Biasanya jamaah dianterin sama siapa? Sama mutawifnya, sama pengganti di sono di bawah doang. Guanya mana Pak Ustadz? No. Gak bakal ada. Guanya di belakang bukit. No. Jamaah iya aja lagi. Ente naik. Apalagi yang masih muda-muda kagak naik ya. Begitu sih. Ya memang nggak masuk rukun umroh, nggak masuk sunnah umroh, tapi napak tilas sejarah ini. Saya agak beda saya lebih menginginkan itu kalau orang umroh itu jangan terlalu sering atau lama di Masjidil Haram kalau saya. Justru kita harus keliling Mekah supaya kita tahu sejarahnya Rasulullah. Jadi supaya pulang punya nilai perjuangan, ya kan? Kalau semua ngomplok di situ, di masjid. Lah kita pulang bawa ilmu apa? Ilmu. Hah? Ya, ini masalahnya 100.000 hitung-hitungan. 100.000 pahala. Iya benar, cuman udah sampai Mekah kita harus nyari tahu posisi rumah Nabi dulu di mana. Nah, coba saya mau lihat Nabi nerima wahyu di mana, di Ghar apa? Hira, naik ke atas. Jadi kita ngerasain bagaimana perjalanan Nabi ke atas itu. Kan itu ke puncak dulu baru dibaliknya. Nah, kita duduk di tempat Rasulullah pernah duduk. Nah, gitu kan kita ngerasain nanti. Pulang ada girah perjuangan. Salatnya di mana-mana, di masjid sono. Jadi kita pulang dari Mekah punya cerita. Bukan lagi cerita. Ana pernah salat di masjid Jin, ana pernah salat di masjid apa namanya? Masjid Hudaybiyah, ana pernah salat di sini, ana pernah salat di sini. Gitu. Ya apa? Ya salam. Kadang-kadang dibawa umroh bareng Ustadz Fulan berangkat, iya loh dipimpin umroh sekali bubar aja Ustadznya kemana ya, jamaah kemana? Kesian jamaah, yatim piatu dibikin, kagak ada Ustadznya. Jalan lirik, masjid lagi, balik lagi. Ya berkah, cuma maksudnya kan kita mau dapetin napak tilas perjuangan, cari tahu dong. Udah sampai tempat sejarah kita nggak nyari tahu gimana ke Hudaybiyah,
Ntar kita jelasin di situ nih, Hudaybiyah nih, tempat Bai'atur Ridwan. Nabi pernah membaiat sahabat di sini, di pohon ini. Pohonnya udah ditebang sama Sayyidina Umar. Ada penjelasannya, kasih tahu. Iki meneng-meneng bae. Jauh-jauh sampai Madinah. Ditanya Masjid Gomamah di mana? Kagak tahu. Masjid Gomamah kagak tahu. Udah kena Nabawi berkali-kali tanya Masjid Gomamah yang mana? Enggak tahu. Itu Masjid Gomamah pertama kali Nabi sholat istisqa. Ya kan? Sekarang kan jadiin masjid tuh. Tahu nggak? Arahmu ke Uhud. Nah, itu sekarang dibikin lagi sama pemerintah Saudi itu. Pakai mobil golf dari Nabawi ke Uhud. Nah, itu syari apa? Syari hijrah. Nabi dulu lewat situ kalau ke Uhud. Nah, ya. Kalau kagak dijelasin kagak tahu. Taunya naik mobil golf doang tuh. Ya salam. Jadi ikut ustadz pembimbing, ikut cari yang benar, yang mau bimbing kita, bukan pulang kagak tahu apa-apa. Ya salam. Balik lagi. Jadi idhuma fil ghar iz yaqulu li sahibi la tahzan innallaha. Orang kafirnya udah di muka goa. Di muka goa orang kafirnya. Itu ngelihat kakinya aja ngelihat Rasulullah itu. Waktu itu Sayyidina Abu Bakar udah apa? Udah nangis. Khawatir akan keselamatan Rasulullah SAW. Kalau dirinya sih enggak. Sahabat nggak ada yang takut mati. Bahkan mau mati dia dalam perjuangan kalau sahabat. Karena udah saking yakinnya sama Islam, ya kan? Itu kan Nabi bilang apa? La tahzan, jangan nangis. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Maksudnya kekuatan bersama Allah itu ngalahkan semua kekuatan. Ya salam. Udah ya Allah. Gimana caranya kita hidup sama Allah? Innallaha ma'ana. Gimana caranya? Madama fi amrillah, selama kita berada dalam perintah Allah, ya kita berarti bersama Allah. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa kepada Allah dan orang yang berbuat baik. Udah beres. Ya salam. Jadi kata Sayyidatina Hajar, dia nggak takut ditinggalin sama Nabi Ibrahim. Ya udah ini madama. Ya kan? Selama kita ada dalam perintah Allah, ya berarti nahnu fi amanin wa salam. Ya udah berangkat Nabi. Allah nggak mungkin nyanyiakan kita di situ. Habis makanannya, habis minumannya. Apa yang dilakukan? Bergerak ke Bukit Sofa, nyari air, ya kan? Sampai Marwah. Dari Marwah nggak ada lagi, ke Bukit Sofa lagi. Kan udah tahu tadi di Bukit Sofa nggak ada air, ngapain balik lagi? Karena yang dicari karunia Allah. Kalau yang dicari itu sebatas nyari air, nggak mungkin balik ke Sofa. Iya enggak? Betul enggak? Kalau loh, kan ente nyari air. Tadi kan ente udah di Bukit Sofa. Ente sekarang jalan ke Bukit Marwah. Ngapain balik ke Marwah lagi? Orang tadi nggak ada air di Sofa. Habis ke Sofa, nggak ada air lagi, kemana lagi? Marwah lagi, karena yang dicari karunia Allah. Fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Cari karunia Allah. Buka ayat Quran dari 1 sampai akhir ayat, ada nggak suruh nyari duit? Nggak ada. Carilah emas permata, nggak bakal ketemu ayatnya. Cari duit, nggak bakal ketemu ayatnya. Yang ada carilah karunia Allah. Orang kalau nyari karunia Allah itu nggak bakal nipu orang, nggak bakal begoin orang. Nah, ini yang mau beli barang Bahlul nih, asik nih. Kita gedein nih. Ini berapa ya madu ya? 2 juta. Madu bagus nih 2 juta. Jangan percaya sama yang 1 juta. Padahal madu cuman 300.000. Berjualnya 2 juta.
Untung 1.700.000. Ya bego yang beli dimanfaatin. Karena dia nggak nyari, dia nyari duit, bukan nyari karunia Allah. Kalau nyari karunia Allah ya dia sewajarnya dia 500, untung 200 udah gede banget itu, alhamdulillah. Karena yang dicari karunia Allah beda. Nah begitu. Ya salam. Jadi insya Allah mudah-mudahan nih kita kan mau isya nih. Ini kan soalnya kalau di Nurul Yakin pengajian begitu. Maghrib sampai isya, 7 menit lagi isya. Asik ya. Begitu isya azan sholat. Habis sholat? Hah? Terusin lagi. Makan. Terusin lagi. Ntar kapan kita jadwalin lagi. Ini yang penting ini sekarang ini kita nih Pak ya. Modal kita iman sama Allah. Apa hadis Nabi Muhammad SAW? Ma'akhafu ala ummati illa dha'fal yaqin. Saya dulu ngapalin ini hadis waktu saya masih santri di Malang. Ada buku hadis disusun nama guru kita itu. Ma'akhafu ala ummati illa dha'fal yaqin. Aku tidak khawatir terhadap umatku kecuali kelemahan keyakinannya. Jadi Nabi itu nggak khawatir kita masalah dagang kita, masalah keadaan. Nabi nggak khawatir. Yang Nabi khawatirkan satu apa? Kelemahan keyakinannya. Yang yakin sama berkah sholat subuh banyak nggak? Saya mau tanya. Antum nanti kaget, antum lihat di Google ya. Berapa persen umat di sini yang sholat? Umat Islam yang sholat di kita 38 sekian persen. Kaget kan? Ntar buka aja ntar. Berapa persen orang yang sholat di itu tulis saya. Keluar berita-berita benar, bukan berita hoax, berita berdasarkan survei. Yang rajin ke masjid cuman biasanya jamaah dianterin sama siapa? Sama mutawifnya, sama penggandeng di sono di bawah doang. Guanya mana Pak Ustadz? No. Gak bakal ada. Guanya di belakang bukit. No. Jamaah iya aja lagi. Ente naik. Apalagi yang masih muda-muda kagak naik ya. Begitu sih. Ya memang nggak masuk rukun umroh. Nggak masuk sunnah umroh, tapi napak tilas sejarah ini. Saya agak beda saya lebih menginginkan itu kalau orang umroh itu jangan terlalu sering atau lama di Masjidil Haram kalau saya. Justru kita harus keliling Mekah supaya kita tahu sejarahnya Rasulullah. Jadi supaya pulang punya nilai perjuangan, ya kan? Kalau semua ngomplok di situ, di masjid. Lah kita pulang bawa ilmu apa? Ilmu. Hah? Ya, ini masalahnya 100.000 hitung-hitungan. 100.000 pahala. Iya benar, cuman udah sampai Mekah kita harus nyari tahu posisi rumah Nabi dulu di mana. Nah, coba saya mau lihat Nabi nerima wahyu di mana, di Ghor apa? Hira, naik ke atas. Jadi kita ngerasain bagaimana perjalanan Nabi ke atas itu. Kan itu ke puncak dulu baru dibaliknya. Nah, kita duduk di tempat Rasulullah pernah duduk. Nah, gitu kan kita ngerasain nanti. Pulang ada girah perjuangan. Sholatnya di mana-mana, di masjid sono. Jadi kita pulang dari Mekah punya cerita. Saya dari bukan Sarah orang kebun kacang. Sarah. Kebun kacang 9. Ya salam. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Itu dulu deh kita amalin nih, insyaallah.
Mulai sekarang 5 waktu berjamaah tepat waktu, tidak masbuk. Jangan masbuk. Likulli syai'in safwah kata Nabi. Wa safwatus salat takbiratul ula ma'al imam. Intisarinya salat. Tidak masbuk. Imam takbir kita udah ada di situ. Ya salam. Saya kemarin kejadian nih, cerita pribadi nih. Tahaddusan bin ni'mah. Anak acara terakhir hari apa itu ya? Sabtu ini biasanya suasana zahmah. Zahmah itu kalau bahasa kerennya macet. Paham ya? Macet. Itu saya dari Jatinegara. Saya harus ngisi maghrib di mana? Di Bintaro. Tahu Bintaro enggak? Tangsel. Ana lihat aplikasi sholat 40 menit lagi maghrib. Begitu ngeliat Google Map 1 jam lebih buat nyampe Bintaro. Wah. Allahu Akbar. Ke Bukit Sofa nyari air. Ya kan? Goa Sedang bahasa Arabnya apa ya? Itu kan Tanah punya anak yatim tuh. Dibeli sama Nabi. Jadi yang pewangungan 100.000 pahala. Iya benar, cuman udah saya bilang Allahu Akbar, Allah